Hai semua, kali ini akan menceritakan cerita film animasi tahun 2007 yang berjudul B-Movie. Tanpa berlama-lama mari kita mulai. Di awal film kita diperlihatkan sarang lebah. Kota-kota lebah, hanya lebah yang tinggal di kota ini. Di sini semua lebah tinggal di dalam sarang kota. Setiap lebah yang tinggal di sana harus bekerja seperti manusia untuk mencari nafkah. Adegan bergeser dan kita diperlihatkan seekor lebah bernama Bari. Dia akan lulus hari ini karena dia akhirnya menyelesaikan studinya. Dia bersiap untuk pergi ke perguruan tinggi. Setelah bersiap, dia turun ke bawah dan bertemu orang tuanya. Orang tuanya juga sangat senang karena putra mereka akan lulus. Bari mengucapkan selamat tinggal kepada orang tuanya dan berangkat ke perguruan tinggi. Di jalan dia menjemput temannya Adam. Keduanya kemudian tiba di perguruan tinggi mereka bersama-sama dan lebih banyak lebah yang hadir karena otoritas perguruan tinggi telah mengatur program perpisahan. Semua lebah yang hadir di sini akan lulus hari ini. Kemudian kepala sekolah mereka naik panggung. Dalam pidato perpisahannya dia berkata, dari hari ini kalian semua akan lulus dan dengan itu kalian semua sekarang memenuhi syarat untuk bekerja di industri. Semua lebah jauh lebih bersemangat karena mulai hari ini mereka akan memulai hidup baru mereka. Setelah itu semua lulusan diberikan tur ke industri. Pada dasarnya madu diproduksi di industri. Guru mereka memberitahu mereka bahwa nektar pertama kali dikumpulkan dari bunga untuk membuat madu dan kemudian warna dan aromanya secara otomatis dikoreksi oleh formula rahasia industri madu. Saat mengunjungi industri tersebut mereka melihat beberapa lebah bereksperimen dengan helm khusus yang akan membuat mereka aman di dunia luar. Saat mereka melihat beberapa lebah penyengat, tugas mereka adalah mengumpulkan nektar dari bunga yang keluar dari sarang. Karena tugas ini sangat berisiko, hanya beberapa lebah khusus yang diberi tanggung jawab ini. Namun setelah itu mereka melihat dua lebah betina di sana dan mencoba untuk membuat mereka terkesan. Tapi saat itulah lebah atlet datang dan mulai mengganggu mereka berdua. Mereka bertanya apakah mereka siap untuk pergi ke Taman Bunga Matahari berjarak 6 mil dari sini. Mengkritik mereka. Mereka berkata, biarkan saja, mungkin kamu tidak siap untuk itu sekarang. Tetapi Bari langsung setuju dengan kata mereka untuk pamer di depan kedua wanita itu. Malam itu ayahnya datang dan bertanya kepadanya, apa yang kamu ingin kerjakan di industri madu? Bari kemudian memberitahu ayahnya bahwa pekerjaan membuat madu bukan untuknya. Saya ingin melakukan sesuatu yang besar. Setelah mendengar, ayahnya menjadi sangat marah padanya dan mengatakan bahwa saya telah bekerja di industri madu sepanjang hidup saya. Keesokan paginya dia dan temannya Adam tiba di industri lagi. Banyak lebah juga datang ke sana untuk memilih pekerjaan. Sementara itu giliran temannya Adam harus memilih pekerjaan, tetapi melihat daftar yang begitu panjang Adam menjadi bingung. Jadi dia bertanya kepada Bari. Tetapi ketika dia melihat ke belakang dia menyadari bahwa Bari telah pergi. Kemudian ketika Adam menelepon Bari, Bari mengatakan dia ingin keluar dari sarang ini dan ingin melihat dunia luar sekali seumur hidup sebelum masuk kerja. Mendengar ini Adam melarangnya untuk melakukannya. Tetapi Bari mengabaikan panggilan Adam. Dia kemudian mendekati batalion Polen Jocks, tetapi komandan tidak ingin Bari dimasukkan dalam tim. Namun sejumlah Polen Jocks memihak Bari, itulah mengapa komandan akhirnya mengizinkannya masuk. Komandan kemudian memberitahu mereka bahwa ada kemungkinan hujan lebat hari ini. Komandan memperingatkan mereka untuk berhati-hati. Dia juga menambahkan bahwa apapun situasinya lebah selalu dilarang untuk berbicara dengan manusia. Setelah itu mereka semua keluar dari sarang untuk tujuan mengumpulkan nektar. Bari sangat terkejut melihat dunia luar untuk pertama kalinya. Dia menyukai kehidupan bebas ini dan kemudian tiba di taman bunga dan mulai mengumpulkan nektar dari bunga melalui lebah pengempul nektar. Di sini Bari mengetahui bahwa bunga tumbuh dengan baik jika mereka menaburkan serbuk sari di atasnya. Semakin banyak serbuk sari maka semakin banyak bunga akan tumbuh. Dan jumlah pengumpulan nektar juga akan meningkat. Bari kagum mengetahui semua ini saat terbang mereka melihat sesuatu seperti bunga di bawah tanah dan berlari ke arahnya. Tetapi ketika mereka mendekat mereka melihat bahwa ini bukan bunga tetapi sebuah bola yang tak terhitung jumlahnya. Bari secara tidak sengaja mendarat di bola tenis dan terjebak di bola itu. Seorang pemain mengambil bola dan menembak bola dengan keras. Bari terbang dengan bola ke mesin mobil. Dia hampir mati namun entah bagaimana dia berhasil menyelamatkan hidupnya dan keluar dari mesin.
Tapi kemudian tiba-tiba hujan mulai turun, sayap Barry basah kuyup dalam hujan, dia bahkan tidak bisa terbang meskipun berusaha keras. Entah mengapa ia memasuki ruangan melalui jendela. Dan ia menganggap bohlam lampu sebagai matahari. Barry menuju ke sana tapi menabrak bohlam itu dan jatuh ke puding yang diletakkan di bawah. Pria di depannya tidak tahan dengan lebah karena dia agak alergi terhadap lebah. Dia mencoba membunuh Barry. Tapi kemudian pacarnya Vanessa tiba di sana tepat waktu dia menyelamatkan Barry dari pukulan pria itu. Lalu gadis itu mengeluarkan Barry dengan aman di luar jendela. Melihat kebaikan dan cinta Vanessa untuk hewan, Barry menjadi sangat terkesan dengan Vanessa. Dia pikir Vanessa telah menyelamatkan hidupnya dan dia harus berterima kasih padanya. Namun dia akhirnya mendekatinya dan mengatakan halo. Vanessa agak terkejut melihat lebah berbicara untuk pertama kalinya. Tetapi setelah beberapa saat semuanya menjadi normal. Barry berterima kasih kepada Vanessa karena telah menyelamatkan hidupnya. Barry hendak pergi tetapi kemudian Vanessa menawarkannya kopi. Barry gagal menolak tawarannya, jadi akhirnya mereka berdua duduk bersama dan minum kopi. Keesokan harinya Barry menceritakan pengalamannya kepada temannya Adam. Dia berkata bahwa dia berteman dengan seorang gadis dari dunia luar sarang ini. Adam marah begitu mendengar ini. Dia berkata, kamu tidak boleh melanggar aturan dalam keadaan apapun, dilarang berbicara dengan manusia dengan cara apapun. Kemudian Barry mengatakan tidak semua orang sama. Ada banyak orang baik selain orang jahat. Vanessa adalah gadis yang sangat baik dan dia menyelamatkan hidupku. Namun kemudian Barry tiba di rumahnya, tetapi setelah sampai di rumah dia terus memikirkan Vanessa sepanjang waktu. Sehingga akhirnya dia memutuskan untuk bertemu Vanessa. Akhirnya Barry dan Vanessa mereka berdua kemudian berjalan bersama ke pusat perbelanjaan. Di sana Barry terkejut melihat berbagai botol madu. Dia bertanya kepada Vanessa, bagaimana madu lebah bisa sampai di sini? Vanessa mengatakan ini adalah madu yang manusia konsumsi. Barry terkejut mendengar ini. Dia berkata, lebah membuat madu dengan susah payah dan manusia tidak bisa melakukan itu kepada lebah. Namun Barry kemudian menakut-nakuti seorang pekerja pusat perbelanjaan untuk mencari tahu dari mana madu itu berasal. Karena pekerja itu ketakutan beritahu Barry bahwa mereka membawanya dari peternakan madu. Lalu dia pergi ke peternakan madu. Saat tiba, Barry memperhatikan bahwa beberapa pekerja peternakan menyemprot kotak sarang dengan mesin pengasap yang menyebabkan lebah di dalamnya menderita saat keluar dari sana. Ia memperhatikan bahwa di sini peternakan madu dilakukan dalam skala besar. Barry mengambil beberapa gambar dengan kameranya. Dia kemudian menunjukkan gambar-gambar ini kepada orang tuanya, tetapi orang tuanya tidak mempercayainya sama sekali dan mengatakan bahwa ini hanya rumor. Mereka mengatakan bahwa bahkan jika orang mencuri, sayang kami tidak ada hubungannya dengan itu. Keesokan harinya Barry mengajukan kasus terhadap manusia. Dengan tuduhan mencuri madu lebah, kasus terhadap manusia ini menjadi pusat perhatian banyak orang dan saluran berita lebah mulai menyiarkan berita ini. Pengacara pembela terbaik kota Layton akan melawan Barry di pengadilan. Dia akan melawan Barry atas nama 5 perusahaan makanan terbesar di kota. Pada awalnya Tuan Layton menyampaikan pandangannya kepada hakim yang terhormat. Dia mengatakan bahwa kita harus menikmati sepenuhnya karunia yang telah diciptakan Sang Pencipta untuk kita, atau kita harus bernegosiasi dulu dengan ulat sutra. Barry berkata, kita lebah bekerja keras untuk menghasilkan madu dan menyimpan madu itu, bahkan mempertaruhkan nyawa kita. Tetapi mengapa manusia mencuri madu kami, dan selain mencuri madu mereka juga mengancam keberadaan kami? Barry kemudian terus membuktikan semua saksi satu persatu sehingga hari pertama pengadilan berakhir dengan sangat baik. Sementara Barry dan Vanessa sedang makan malam, pacar Vanessa Ken datang dan secepatnya Vanessa memberitahu Barry betapa Ken membenci lebah. Lalu saat Barry sedang mencuci tangannya di kamar mandi, Ken tiba-tiba menyerangnya dan mencoba membunuhnya, tapi untungnya Vanessa tiba di sana tepat waktu dan menyelamatkan nyawa Barry lagi. Dia menjadi sangat marah dengan Ken untuk ini. Lalu Vanessa mengusir Ken dari ruangan. Pada hari berikutnya Layton datang ke pengadilan dengan persiapan penuh dan memberikan kompetisi yang sangat ketat. Layton mulai berbicara kasar kepada Barry.
Lalu Adam tidak dapat menahan diri dan menyengat pantat Layton. Dengan kata lain, kejadian ini telah memberi Layton kesempatan untuk mempertimbangkan kejadian ini sebagai senjata yang digunakannya untuk mencoba memenangkan kasus ini. Dia terus bertindak seperti akan mati. Dia mulai berpura-pura di depan semua orang bahwa manusia adalah korban lebah dengan sengatannya. Di sisi lain, kehidupan Adam mengalami krisis. Hal ini dikarenakan lebah itu sendiri menjadi sangat sakit setelah menyengat. Namun Adam selamat dan menerima perawatan di rumah sakit. Pada hari ketiga, Barry mempersembahkan kepada hakim gambaran nyata tentang penyiksaan yang dilakukan oleh peternak terhadap lebah. Dia memohon kepada Yang Mulia Hakim untuk mengakhiri perlakuan kejam manusia terhadap lebah. Hakim yang terhormat mempertimbangkan sebelum memberikan keputusan yang menguntungkan bagi lebah, dan dengan ini akhirnya lebah memenangkan kasus ini. Di jalan keluar, Layton marah dan memberi tahu Barry bahwa dia bermain dengan aturan yang dibuat oleh alam dan mereka harus membayarnya. Keesokan harinya semua peternakan madu terpaksa tutup dan semua lebah yang terperangkap di dalam kotak sarang dilepaskan. Pada saat yang sama, produk yang menggunakan madu sebagai bahan dilarang. Industri madu kemudian berhenti memproduksi madu dan batalion serbuk sari juga berhenti mengumpulkan nektar. Semua lebah mulai menjalani kehidupan mewah. Karena hal ini, semua tanaman dan bunga di dunia secara bertahap mulai layu. Vanessa juga harus menutup toko bunganya. Karena saat itu semua tanaman berbunga telah mengering. Di sisi lain, Adam sama sekali tidak senang dengan penutupan industri Honux. Semua lebah perlahan mulai bosan menjalani kehidupan mewah. Barry bercerita dengan Vanessa bahwa dengan semua madu yang dimiliki, lebah akan dapat menghabiskan sisa hidup mereka dengan damai. Lalu Vanessa kemudian menunjukkan kepada Barry tanaman perlahan-lahan mengering. Vanessa mengatakan bahwa lebah telah berhenti memproduksi madu yang berdampak buruk pada lingkungan dan itulah sebabnya semua tanaman perlahan-lahan mengering. Barry mengatakan itu di luar imajinasinya. Ia tidak tahu akan menjadi begitu buruk. Dia menyesali apa yang telah dia lakukan. Vanessa lalu pergi ke suatu tempat. Barry bertanya padanya kemana dia akan pergi. Vanessa lalu berkata bahwa dia akan berpartisipasi dalam parade bunga terakhir yang akan diadakan di California. Vanessa terburu-buru untuk mengatur parade karena semua bunga dan tanaman perlahan mengering. Ia berkata, mungkin ini adalah kesempatan terakhir dalam hidupku untuk melihat begitu banyak bunga. Namun setelah itu dia menuju ke California. Tiba-tiba Barry mendapat sebuah ide dalam benaknya. Dia terbang ke Vanessa dan mengatakan padanya bahwa pasti ada mawar terbagus dan serbuk sari. Kita hanya perlu membawa itu mawar, maka kita semua lebah akan menyerbukinya. Vanessa senang mendengar ini. Namun setelah mereka berdua tiba di parade bunga di California, mereka mencuri seluruh rangkaian bunga yang disimpan di sana dan memuatnya ke pesawat. Saat itulah pilot mengumumkan bahwa kami mungkin akan terlambat karena cuaca buruk. Vanessa dan Barry menjadi cemas mendengar ini. Mereka berpikir bahwa bunga ini sudah dipetik sejak lama dan sebentar lagi bunganya akan mengering karena kekurangan air dan bersamaan dengan itu serbuk sari di bunga juga akan hancur. Itulah mengapa Barry pergi untuk berbicara dengan pilot. Namun pilot tersebut ketakutan ketika mereka melihat lebah yang bisa berbicara. Dan salah satu dari mereka menyerang Barry, namun kedua pilot tersebut tidak sengaja pingsan. Barry menyampaikan berita ini kepada Vanessa dan segera berita tersebut mulai menyebar di saluran berita kota. Semua lebah keluar dan berkelompok untuk membantu mereka. Lebah yang tak terhitung jumlahnya membantu pesawat dan berhasil mendaratkannya di landasan pacu. Barry kemudian berkata, dengarkan semuanya. Landasan pacu ini ditutupi dengan serbuk sari terakhir dari bunga terakhir yang tersedia dimanapun di bumi. Yang berarti ini adalah kesempatan terakhir kita. Hanya kita membuat madu dan menyerbuki bunga-bunga melaluinya tanaman itu tumbuh. Makanya kita harus mulai bekerja sekarang. Lebah yang lain setuju dengannya dan memasukkannya sebagai anggota baru tim serbuk sari. Lalu semua orang memulai pekerjaan penyerbukan ulang dengan kekuatan penuh. Mereka menyebarkan butiran serbuk sari kemana-mana di atas bunga. Segera tanaman dan bunga mulai berkembang biak lagi dan lingkungan sekitar kembali menjadi hijau. Vanessa juga kembali membuka toko bunganya dan menjadi teman yang sangat baik. Barry selalu membantu Vanessa dalam segala hal.